Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani dari kelas 3 IA07. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas proyek kami dalam membuat objek dua dimensi atau tiga dimensi. Di sini ada 5 anggota daftar kelompok. Yang pertama ada Arinda Abrar, lalu yang kedua saya sendiri Fitriani, dan yang ketiga Hendra Kusuma, yang keempat Rizky Eka Fahrudin, dan yang kelima yang terakhir itu Rivera. Kami membuat objek ruang makan. Hal pertama yang kita buat yaitu adalah sebuah ruang kosong, di mana ruang ini akan menjadi tempat untuk berkumpulnya objek-objek lain. Langkah-langkahnya, yang pertama membuat sebuah ruangan dengan cube yang sudah tersedia. Lalu untuk mengecilkan ketebalan ruangannya terlebih dahulu dengan klik S plus Z dan tarik mouse dengan ukuran yang sesuai. Untuk memperbesar ukuran cube-nya, klik S. Setelah itu, untuk membuat temboknya, buat garis dengan Ctrl plus R. Dengan mengatur letak garisnya untuk membuat temboknya. Setelah garisnya sudah ditentukan, letaknya select bagian objek untuk dibuat tembok menggunakan edit objek. Dan untuk menjadi temboknya, klik E dan tarik ke atas. Kemudian objek selanjutnya yaitu adalah objek bangku. Pertama, ambil 13 cube. Cube diberi garis dengan Ctrl plus R untuk membentuk beberapa balok. Cube pertama buat jadi rata untuk dudukannya. Lalu 4 cube buat jadi tinggi sama panjang dengan klik E untuk kaki-kaki kursinya. Kemudian cube lainnya buat untuk senderan kursi, caranya dengan sama dengan klik E. Kami membutuhkan banyak kursi sehingga kami melakukan duplikat pada objek satu kursi yang sudah jadi. Kemudian objek selanjutnya itu adalah objek meja. Ini adalah meja yang akan dipakai dalam ruangan makan. Langkah-langkahnya pertama itu pilih objek kubus dan tekan tombol Tab untuk masuk ke edit mode. Dengan ini, kita dapat mengedit mesh objeknya. Sama seperti sebelumnya, cube yang sudah tersedia diukur terlebih dahulu ketebalannya dengan Ctrl plus Z. Kemudian, klik S ke arah X dan Y untuk mengatur panjang dan lebar dari meja. Ini adalah hasil objek meja yang telah diberi warna, juga telah diberi tekstur. Objek selanjutnya yaitu membuat laci. Langkah-langkahnya adalah pembuatan objek laci. Pertama, pastikan cube sudah masuk ke dalam edit mode. Lalu, kemudian klik Ctrl plus Z untuk mengatur ketebalan laci. Lalu klik S arah X dan Y untuk mengatur lebar dan tinggi. Lalu lakukan loop cut ke arah samping kanan kiri, atas bawah, dan berikan 3 loop cut di daerah tengah untuk memisah bagian atas dan bawah laci. Kemudian, pilih faces atas dan bawah yang menghadap ke depan dan ekstrak ke dalam sampai membentuk seperti ruangan seperti gambar di atas. Kemudian objek selanjutnya adalah jendela. Ini adalah objek jendela yang akan menjadi hiasan dalam objek ruangan kami. Langkah-langkahnya yang pertama, pastikan itu masuk ke dalam edit mode. Kemudian, klik Ctrl plus Z untuk memberikan sedikit ketebalan pada jendela. Lalu, klik S, arahkan kursor ke X dan Y untuk mengatur lebar dan tingginya. Kemudian lakukan loop cut di dua sisi kanan kiri dan dua sisi atas bawah. Kemudian lakukan lagi loop cut, 3 loop cut untuk memberikan pemisah antara jendela satu dengan jendela lainnya. Ini adalah loop cut pemisah di sini. Untuk menambahkan kesan nyata, berikan warna pada objek, lalu beralih ke tab Shader Editor dengan mengklik ikon bola dan node di bagian atasan pramuka. Lalu tambahkan material dengan klik New di panel Shader Editor. Pilih jenis shader sesuai dengan kebutuhan. Pilih node yang berkaitan dengan warna, biasanya disebut dengan base color atau sejenisnya. Kemudian atur warna dengan mengklik pada kotak warna atau menggunakan alat color picker. Kembali ke antar muka objek dengan menekan tab layout atau modeling.
Di bagian atas antarmuka, objek seharusnya muncul dengan warna yang telah ditentukan. Ini adalah hasil akhir yang telah kami buat langkahnya, lalu diberikan pewarnaan. Ini adalah hiasan tambahan juga, yaitu piring. Langkah-langkahnya yang pertama, tekan tombol Shift plus A atau klik Add di panel sisi kiri dan pilih Mesh lalu Silinder untuk menambahkan objek silinder. Setelah menambahkan silinder, atur dimensinya di panel Object Properties. Pada bagian sisi kanan antarmuka, sesuaikan tinggi dan radius silinder untuk membuat piring. Kemudian pilih objek silinder dan tekan tombol Tab untuk beralih ke Edit Mode. Pilih wajah atau face bagian atas silinder. Dengan mengklik tekan tombol E pada keyboard untuk mengekstrusi wajah atas. Tarik ke atas untuk membentuk tepi piring, gunakan sumbu Z untuk mengontrol tinggi ekstruksi. Lalu tekan tombol S pada keyboard dan sesuaikan skala wajah bawah untuk membuat dasar piringnya lebih kecil. Ini adalah hasil akhir dari objek yang telah kami buat. Ini tampak terlihat dari atas, kemudian ini tampak terlihat dari sisi. Objek ini telah kami lakukan rendering, telah kami beri warna, juga telah kami beri pencahayaan agar hasilnya tampak bagus dan terlihat seperti gambar ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Sini kita praktikkan demonya. Pertama, kami membuat objek bangunan. Nah, di sini terdiri dari 2 tembok dan 1 lantai. Dan lalu kita masuk ke menu shading. Nah, di menu shading ini kita akan menambahkan sebuah tekstur dan warna. Di sini temboknya kita beri warna hijau dan lantainya diberi tekstur. Lalu kita membuat bangunan selanjutnya, yaitu kita membuat bangunan meja. Di sini meja terbuat dari persegi panjang, satu persegi panjang dan 6 buah kaki berbentuk balok. Nah, bisa kita lihat ini adalah bentuk dari objek meja. Nah, selanjutnya kami membuat objek kursi. Nah, di sini kami membuat objek kursi berbentuk persegi pada alasnya, lalu membuat 4 balok untuk kaki-kakinya dan membentuk 5 balok dan 1 penyangga untuk senderannya. Lalu pada menu shading kita memberi warna pada kursinya. Di sini kelompok kami memberi warna coklat. Setelah itu kami memberi tekstur pada meja. Nah, di sini kami memberi tekstur pada meja, yaitu tekstur kayu.
ini adalah tampak pada meja. Selanjutnya kita membuat bangunan laci. Di sini berbentuk persegi panjang, mempunyai 4 kotak. Maaf, di sini penamaannya terbalik untuk laci dan jendela. Lalu langsung kita memberi tekstur atau warna. Sini membuat list dengan coklat dan kotaknya berwarna abu. Nah, di sini kita membuat jendela dengan berbentuk persegi. Lalu terdapat list-list yang membentuk persegi panjang. Nah, berikut gambar pada jendela. Lalu selanjutnya pada objek piring, kelompok kami membuat objek piring dengan berbentuk lingkaran. Nah, ini tampak strukturnya. Ini tampak bawah, samping, dan atas. Nah, selanjutnya kami mengaplikasikan tekstur pada objek piring. Nah, itu semua objek-objek yang kami buat untuk membuat ruang makan. Nah, berikut adalah semua objek-objek bila digabungkan akan membentuk sebuah ruang meja makan. Nah, berikut adalah semua prototipe yang sudah dibuat. Lalu langsung saja kami render. Nah, ini tampak bila ruang makannya kami render. Sini terdiri dari 6 bangku, 6 piring, dan 1 meja dengan lampu seperti gambar di sini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada demo kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.